Satgas Pangan Polda Banten bersama Perum Bulog mengungkap sejumlah modus yang digunakan para mafia beras dalam memanfaatkan beras Bulog untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ini mengakibatkan harga beras tetap tinggi dan tak kunjung turun di pasaran. Ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang dilakukan di Rut Perum Bulog Budi Waseso beberapa waktu lalu saat menemukan praktek kecurangan terhadap beras Bulog di gudang pasar induk beras Cipinang. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengapresiasi Satgas Pangan Polda Banten yang bergerak sangat cepat dalam menangani kasus mafia beras. Hal tersebut disampaikan Budi Waseso dalam jumpa pers di Polda Banten pada Jumat 9 Februari 2023. Saya rasa terima kasih pada jajaran Polri khususnya di Polda Banten yang menindaklanjuti dari kegiatan pengawasan terhadap penyaluran beras. Satgas Pangan Polda Banten telah menangkap 7 orang tersangka yang melakukan tindak pidana perlindungan konsumen. Dalam perkara ini, Satgas Pangan Polda Banten menangkap 7 tersangka, yaitu HS 36 tahun, kemudian AR 58 tahun, kemudian BR 31 tahun, FR 42 tahun, kemudian HM 66 tahun, kemudian ID 30 tahun. Dari 7 tersangka ini, ada 5 tempat, mulai dari Lebak, kemudian Cilegon, Serang Kabupaten, kemudian Serang Kota, dan terakhir dilaksanakan di Pandeglang. Adapun barang bukti yang berhasil disita yaitu 350 ton beras Bulog yang sudah direpacking maupun yang belum, kemudian 5 timbangan digital, kemudian 6 mesin jahit, kemudian 8.000 karung bekas beras Bulog, kemudian 10.000 karung beras premium berbagai merek. Dapat kita lihat atau kita saksikan bersama di depan, ada merek Dewi Suci, kemudian ada Rojo Lele, ada Badak, kemudian SB, ada merek yang lainnya. Kemudian 10.000 karung bekas premium, kemudian dan 50 bundel atau bendel nota penjualan surat dan DO. Adapun motif yaitu untuk mencari keuntungan pribadi. Modus dalam perkara ini yaitu repacking beras Bulog menjadi beras premium dengan berbagai merek, sudah kami sampaikan awal tadi. Kemudian mengoplos beras Bulog berbagai ataupun dengan beras lokal. Kemudian menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Kemudian memanipulasi DO dari distributor maupun dari mitra Bulog. Kemudian masuk ke tempat penggilingan padi seolah-olah menjadi merek pribadi. Kemudian monopoli sistem dagang, pemilik RPK juga sebagai downline Bulog. Akibat perbuatannya, maka tersangka dijerat dengan yang pertama adalah pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dengan pasal 382 BS KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan atau pasal 55 KUHP dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan. Para tersangka sebelumnya ditangkap di daerah Lebak, Cilegon, Kota Serang, dan Pandeglang. Proses pengumpulan barang bukti hingga penangkapan dilakukan selama 2 hari sejak 8 Februari 2023.